tidak ada sedikit pun rasa kekecewaan, sakit hati dan benci kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh, karena beliau menyampaikan sekalinya sayang akan sayang selamanya untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat. Beliau menyampaikan kepada kami agar kami sampaikan ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya, agar beliau dapat diberikan doa agar kiranya dapat sehat-sehat walafiat, umur panjang, agar menjadi pemimpin dan imam yang berkeadilan, yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Poin ketiga yang akan kami sampaikan adalah kami hari ini memintakan kepada Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah yang pada akhirnya menugaskan Bapak Muhammad Mehdi dan Bapak Yandri untuk dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya masyarakat Kota Payakumbuh dalam rangka sosialisasi vokasi dan pemagangan, karena ini menurut kami sangat penting, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang tadinya mampu menjadi kurang mampu, yang tadinya kurang mampu menjadi tidak mampu, yang tidak mampu semakin tidak mampu. Betul apa Ibu? Pada hari ini menurut catatan dari Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2022 terdapat 8,5 juta sekian orang masyarakat Republik Indonesia ini yang statusnya sebagai para pencari kerja, pencakar para pencari kerja, alias bahasa sederhananya adalah pengganggu. Begitu sulitnya rasanya untuk mendapatkan pekerjaan, memang betul Bapak dan Ibu, karena kompetensi para pencari kerja untuk dapat nanti direkrut di perusahaan, baik itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, pada akhirnya harus berkompetisi secara ketat. Banyak anak-anak kita yang pada hari ini lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan sarjana, lulusan magister, bahkan lulusan doktor yang memiliki IPK luar biasa, nilainya A, B semuanya, tetapi masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Betul Pak Ibu? Tidak lain tidak bukan pada hari ini dunia kerja sangat keras yang tidak hanya memperhatikan dari nilai daripada rapor dan ijazah kita. Dunia kerja pada hari ini menginginkan seseorang para pencari kerja itu adalah yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai boleh bagus, lulusan boleh tinggi, tetapi yang lebih diutamakan adalah keterampilan, skill, atau kita sebut dengan vokasi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, hari ini akan disampaikan oleh Pak Yandri sedetailnya bahwa sebagai contoh kecil, kalau di Kota Payakumbuh ada bengkel-bengkel las, bagaimana sudut pandang kita melihat tukang las pada hari ini? Biasa saja, bukan sebagai profesi yang menjanjikan, bukan sebagai profesi yang akan menciptakan pendapatan yang besar. Betul Bapak Ibu? Contoh kecil, ternyata di luar sana ada program kerjasama G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, dibutuhkan sebanyak-banyaknya welder atau tukang las dari Indonesia yang mampu untuk melakukan pengelasan ataupun pekerjaan-pekerjaan teknis untuk welding atau pengelasan. Tetapi hanya satu kelemahan kita pada hari ini Bu, Bapak, yaitu adalah bahasa. Ya Bapak Ibu, hari ini juga ada les bahasa, keterampilan bahasa yang diadakan secara berkala oleh Pak Yandri sebagai orang yang memiliki kuasa penuh terhadap BPVP Padang. Setiap tahun, setiap 6 bulan sekali, setiap triwulan, begitu banyak sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di sekitaran kita, baik di Kota Payakumbuh, di 50 kota, di Bukit Tinggi, bahkan di Padang. Betul apa Ibu? Banyak stikas setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun meluluskan bidan-bidan baru, meluluskan perawat-perawat baru. Ternyata tidak cukup untuk lulus perawat dan bidan, masih saja sulit untuk dapat bekerja di rumah sakit swasta, untuk dapat bekerja di klinik-klinik swasta, bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit negeri. Betul apa Ibu? Kompetensinya luar biasa, ramah-tamahan orang Payakumbuh tidak dapat diragukan, tetapi dibutuhkan luar biasa banyak jumlah perawat dan bidan di luar negeri, khususnya di Jepang dan Korea, tetapi tidak bisa berangkat karena tidak punya keahlian bahasa.
Oleh karena itu pada hari ini Bapak dan Ibu, ijazah anak-anak kita sudah ada, kemenakan kita sudah ada punya ijazah, mari kita sampaikan. Ayo anak-anak dan kemenakan kami pergi sana untuk mendatangi Pak Yandri, mendaftar untuk bisa les bahasa. Leslah bahasa Korea, leslah bahasa Jepang agar lowongan pekerjaan itu lebih dekat dengan kita. Jangan lagi hanya bekerja di dalam negeri, karena di luar negeri menjanjikan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan apresiasi yang berlipat ganda. Tukang las kalau di Payakumbuh atau di Sumatera Barat mungkin dapat penghasilan sekian juta, mungkin ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, 3 juta, tergantung orderan. Kalau di Jepang, di Korea masih statusnya belum menjadi pekerja permanen, baru menjadi tukang las yang magang di perusahaan Mitsubishi Electric misalkan, atau di Toyota Motor, itu sudah digaji. Kalau mampu berbahasa Jepang dengan baik, dengan keahlian yang juga baik, akan digaji tidak kurang dari 10 juta sebulan. 2 tahun bekerja sebagai status magang, tahun ketiga diangkat sebagai pekerja permanen. Tukang las tadi digaji apresiasi oleh perusahaan tersebut tidak kurang dari 25 juta per bulan. Kalau 10 bulan di Jepang berarti atau kebuah piting sampai miliar rupiah. Ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau dibawa kamari, jangan lama-lama di Jepang tuh, cukup 2 tahun 3 tahun bawa piting, buat usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru di kampung halaman kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tidak hanya keahlian di bidang itu, syaratnya adalah keahlian bahasa. Karena ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak mungkin awak pergi ke Jepang tapi bahasanya bahasa